Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, pada pagi hari ini saya kembali menyajikan sebuah video tentang inspirasi membangun desa berbasis potensi desa. Nah, video ini adalah merupakan hasil kajian daripada mahasiswa S2 Universitas Nasional Jakarta pada mata kuliah kajian pembangunan desa dan pada materi membangun desa berbasis potensi desa. Mari saya persilakan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, teman-teman para penggiat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka mau keluar? Ya, kami dari kelompok 7 atas nama Dina Ratna Kartika, Mbak Aat Sugihartati, dan Pak Ade Supriyatna. Bersama ini mohon izin Prof untuk menyampaikan presentasi kami terhadap perencanaan pembangunan desa, yaitu yang kami angkat adalah di sini pembangunan desa kreatif. Lanjut. Izin Pak Ade lanjut. Ya. Nah, desa yang kami angkat kali ini adalah Desa Amin Jaya yang berada di Kalimantan Tengah, yaitu dia berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Desa Amin Jaya itu berada dikelilingin perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Nah, ini adalah salah satu potensi yang ada di Desa Amin Jaya. Desa Amin Jaya memiliki keunggulan yang cukup strategis, di mana wilayah Desa Amin Jaya dilewati oleh jalan lintas provinsi dan menjadi jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten dari Palangkaraya menuju Kota Waringin Barat, sehingga jalan tersebut menjadi salah satu potensi untuk pengembangan desa. Siap, lanjut ke Mbak Aat. Peta desa. Untuk peta desa ini adalah gambaran desa yang ada di Amin Jaya, di mana di sini Desa Amin Jaya ada gereja, masjid, ada rumah penduduk juga, TK, ada sekolahan, maupun ada di sini ada kantor desa juga, puskesmas, maupun ada balai desa, kebun, dan ada sungai, jalan provinsi, dan jalan Sukamandang. Selanjutnya Mbak Aat. Baik, terima kasih Mbak Dina. Izin melanjutkan. Desa Amin Jaya, desa yang mempunyai potensi terhadap sumber daya alam yang difungsikan menjadi 4 fungsi, yaitu pemukiman, fasilitas umum, industri, dan perkebunan. Sumber daya manusianya juga terdapat jumlah penduduk sekitar 8.417 orang dari 2.533 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sekitar kurang lebih 4.477 dan perempuan 3.940. Jenjang pendidikannya bermacam-macam, ada yang sampai SMA dan sampai sarjana. Lalu kelembagaan terdiri dari pemerintah desa dengan menempatkan 1 kepala desa dan 1 sekretaris desa, serta 6 orang perangkat desa. Serta ada badan permusyawaratan desa yang terdiri dari 7 orang yang bertugas menampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Terdapat juga sarana dan prasarananya seperti transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih dan sanitasi, lembaga masyarakat, peribadatan, ada tata olahraga, kesehatan, energi, dan penerangan. Namun dalam satu tempat ada potensi dalam Desa Amin Jaya juga terdapat permasalahan. Permasalahannya, Adik mungkin ya. Permasalahannya adalah pendanaan yang sangat minim. Lalu ada juga kemampuan SDM yang masih minim dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan potensi yang ada. Sebenarnya dalam masalah ini juga dapat diselesaikan atau
karena ada potensi yang ada ya di dalam desa tersebut, karena seperti pendanaan yang sangat minim ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan adanya dana desa, karena di dalam wilayah kabupaten terdapat beberapa industri yang menempatkan dana CSR. Lalu kemampuan SDM yang masih minim juga ini bisa dimanfaatkan dengan adanya PKK yang telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan pelatihan. Masalah juga terjadi di sarana jalan untuk menghubungkan keluar masuknya desa ataupun objek yang hendak dikembangkan yang tidak memadai. Sebenarnya sudah terdapat batu atau pasir dan semangat masyarakat untuk bergotong royong terhadap hal tersebut. Lalu belum terdapat aturan terkait retribusi terhadap pengunjung tempat yang akan dikembangkan tempat wisata. Nah ini bisa mengajukan usulan kepada pemerintah kabupaten untuk diterbitkan aturan terkait retribusi pengunjung di tempat wisata. Tingkat produktivitas pun menjadi masalah untuk di kelapa sawit karena masih di bawah standar produksi. Limbah pengolahannya pun tidak termanfaatkan dan mencemari lingkungan. Di sini dalam perkebunan ini terdapat potensinya juga sudah ada pabrik pengolahan CPO. Belum terserapnya tenaga lokal secara maksimal, belum termanfaatkannya potensi pariwisata yang baik. Sebenarnya ini juga bisa karena ada potensi, ada waduk, ada pemandangan yang indah, ini bisa menjadi potensi untuk menjadinya pariwisata. Lalu permasalahannya juga ada masyarakat desa yang tidak mempunyai alat angkut kelapa sawit ke pabrik, sehingga petani biasanya menjual kelapa sawit di lokasi kebun, jadi harganya sangat tidak maksimal, harganya sangat murah. Lalu juga pendapatan asli desa yang belum maksimal. Sebenarnya ini bisa dapat dimanfaatkan, terdapat BUMDes juga yang di sini bisa menyelesaikan masalah bisnis dalam off-taker hasil perkebunan, dan juga ada BUMDes Karya Jaya Abadi yang sudah mempunyai 3 unit usaha seperti perdagangan sawit, paving block, penjahit yang terus berkembang. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan adanya potensi desa di Amin Jaya atas permasalahan-permasalahan tersebut. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ade. Baik, saya lanjutkan. Ini pengembangan desa kreatif Amin Jaya ya. Jadi konsepnya pentahelix, bahwa kita merencanakan akan melibatkan 5 unsur. Yang pertama akademisi. Jadi kita akan terapkan hasil riset ya, olahan yang menjadi produk utama dari desa Amin Jaya, yakni kelapa sawit ya. Maka riset olahan hasil maupun limbah perkebunan kelapa sawit itulah yang akan kita terapkan dari hasil riset akademisi yang memang sudah mengeluarkan hasil risetnya maupun riset-riset terkini dari yang dilaksanakan di desa Amin Jaya. Kemudian ada sektor bisnis atau BUMDes ya. Selain memang badan usaha milik desa sendiri, kalangan bisnis yang lain baik itu perusahaan maupun perusahaan perkebunan PT Kelapa Sawit maupun dari sektor bisnis lainnya bisa turut memperkaya pengembangan desa kreatif sebagai off-taker hasil produk pertanian. Kemudian juga BUMDes Karya Jaya Abadi ini juga bisa membuat sarana dan prasarana pedesaan yang tidak hanya bisa dinikmati oleh desa Amin Jaya, tapi juga dipakai produknya di desa-desa lainnya yang ada di sekitarnya. Kemudian BUMDes yang dimiliki oleh desa Amin Jaya juga punya peluang untuk mengundang investasi dari luar, karena permasalahan tadi misalnya petani yang sulit memasarkan hasil karena harganya terlalu rendah, itu bisa dilaksanakan oleh BUMDes yang mendapatkan investasi dari luar, sehingga harganya bisa terjaga dan bisa turut mensejahterakan warga desa Amin Jaya. Kemudian komunitas industri kreatif yang ingin dibangun, dari mulai peningkatan SDM, kemudian pengembangan produk-produk kreatif. Di desa Amin Jaya juga sudah ada usaha menjahit yang itu juga produk-produknya dinikmati tidak hanya di desa Amin Jaya, tapi juga
dia supply perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah, dan terus kita perkaya kualitas SDM-nya sehingga bisa mengembangkan produk-produk kreatif lainnya. Kemudian dari pemerintah desa, selain pemetaan potensi lokal, pemerintah desa juga punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan yang menumbuhkan sektor industri kreatif yang ada di Desa Amin Jaya, kemudian juga melakukan kerjasama antar daerah yang bisa mempromosikan hasil-hasil produk warga desa, dan juga mengundang para ahli-ahli untuk memperkaya ataupun meningkatkan kualitas SDM yang ada di Desa Amin Jaya. Kemudian media yang ada di Desa Amin Jaya ini bisa sebagai akselerator ya arus informasi, baik yang masuk ke dalam Desa Amin Jaya sebagai penambah wawasan, kemudian juga meningkatkan kualitas SDM, dan juga harus keluar informasi ke seluruh Indonesia, bahkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk-produk kreatif yang nanti akan dihasilkan oleh warga Desa Amin Jaya yang sudah tadi dilakukan peningkatan SDM-nya. Jadi kelima unsur ini yang kita harapkan bisa berkolaborasi, kemudian juga bersinergi sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak hanya yang dilakukan oleh badan usaha milik desa, tapi juga ada usaha-usaha warga lainnya yang berkembang seiring dengan peningkatan kesejahteraan di Desa Amin Jaya. Nah, ini kalender musim Desa Amin Jaya dari mulai masa tanam di musim hujan ya, di September, Oktober, November, kemudian juga masa panen ada di bulan Januari, Februari, Maret, dan ada kemungkinan banjir juga, air yang meluap karena dilalui oleh sungai juga, itu di bulan November, Desember, Januari. Dan terkait dengan kesehatan, ada penyakit yang biasa mengiringi dari musim, yakni diare, malaria, maupun kekurangan pangan dan kekurangan air ketika musim kemarau. Ini yang bisa diantisipasi oleh pemerintah Desa Amin Jaya sehingga bisa tetap melaksanakan kegiatan pemerintahan dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di perubahan cuaca dan musim yang terjadi di Desa Amin Jaya. Demikian presentasi kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kelompok Desa Amin Jaya. Nah, sebelum saya persilahkan ke audiens untuk mengomentari, ya, saya ingin bertanya dulu satu hal. Apakah Desa Amin Jaya ini ada dalam cerita atau ada dalam realita? Izin Prof, Desa Amin Jaya memang sudah ada, tapi kami sedang merencanakan pengembangan pemerintahan Desa Amin Jaya. Oke, terkait dengan kreativitasnya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu sekalian diberikan pertanyaan, saran, klarifikasi. Silakan. Izin Prof, masukkan aja sedikit. Iya, Pak. Tadi di slide tentang musim yang terakhir itu tidak ada keterangan bahwa kan mungkin orang yang melihat kurang tahu itu titik 2 itu artinya apa, titik 3 artinya apa, itu aja sih sedikit. Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab, Bu Dina? Sarannya nanti akan saya terima, Bapak, karena kami sedang kemarin tuh ngikutin slide, jadinya mungkin salah satu nanti akan kami perbaiki. Enggak, ketika presentasi tadi mungkin Anda bisa jelaskan apa arti titik 2, titik 3 itu? Itu volume, izin Prof, ya, menggambarkan volume yang terjadi pada bulan tersebut, Prof. Ya.
Ada kan permasalahannya sangat kritis, kurang kritis. Ya, gimana tuh? Nah, jadi memang harus kita beri catatan di bawah ya, di bawah tabel itu, bahwa arti dari titik 2 apa itu adalah ini ya, supaya pembaca atau pendengar itu bisa langsung melihat ya apa fungsi daripada titik itu di tabel. Oke. Ada pertanyaan lagi berikutnya, silakan. Izin Prof. Bu Ninik, ya silakan. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mbak Dina, Mbak At, dan Mas Ade yang sudah menyampaikan paparannya. Sangat bagus sekali. Saya juga tadi terinspirasi banyak sekali masukan yang memang sebelumnya tidak kita dapatkan di paparan-paparan sebelumnya. Ini lebih, saya pikir lebih implementatif ketika kita berniat untuk membuat suatu desa yang kreatif. Kita harus bisa mengeksplor atau menggali apa saja yang harus dikembangkan, mulai dari komponen-komponen terkecil, aspek-aspek yang kira-kira nantinya bisa dikembangkan. Kemudian untuk desa kreatif sendiri, karena memang namanya kreatif itu kan timbulnya dari ide ya, mungkin gagasan dari teman-teman masyarakat setempat gitu. Selain dari masyarakat setempat, mungkin diperlukan juga kita saling sharing dengan atau misalnya masukan dari desa lain atau seperti apa, agar karena kreativitas itu kadang harus dipancing ya. Ada yang muncul dengan sendirinya, ada yang dipancing. Mungkin usaha-usaha apa saja yang mungkin perlu diulang, kalau misalnya tadi disampaikan perlu ditekankan lagi bagaimana agar masyarakat tersebut betul-betul ide atau kreativitas muncul. Dan yang kedua, titik poin disebut kreatif itu karena menghasilkan apa saja. Terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada sedikit pengulangan. Baik, Bu Nikik, makasih. Saya respon sedikit. Usaha-usaha yang bisa dilakukan pemerintah desa dan warga untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama memang harus ada komunitas yang concern terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif atau industri kreatif di Desa Amin Jaya. Jadi ada komunitas dulu yang dibentuk sama pemerintah desa, di situ ada strukturnya. Nah, kemudian organisasi atau komunitas tersebutlah yang akan melakukan usaha-usaha penggalian ide di masyarakat, baik dari kearifan lokal maupun memang kearifan desa-desa tetangga gitu, potensi-potensi desa-desa tetangga yang bisa digunakan untuk mensupport pembangunan kreativitas warga. Utamanya memang ada di potensi lokal ya, ada di hasil perkebunan kelapa sawit ataupun ada potensi alam yang juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau pengertian kreativitas sendiri sebenarnya beyond yang biasa atau di luar yang biasa lah ya, artinya menambah nilai dari suatu produk atau suatu kegiatan atau sesuatu jasa sehingga bisa ada nilai tambah, kemudian juga nilai jualnya atau kalau misalnya dia dinilai dengan uang itu bisa lebih besar lagi dibanding dengan menjual produk yang biasa-biasa saja, tapi ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat juga sih. Mungkin itu ada tambahan dari Bu Dina atau Bu At, saya persilahkan. Saya izin untuk sedikit menambahkan, kreatif di sini sebenarnya selain dari potensi yang ada di Desa Amin Jaya, tapi masyarakat Desa Amin Jaya mempunyai pola pikir yang kreatif untuk memajukan Desa Amin Jaya tersebut. Ya, sebagaimana yang tadi Pak Ade sampaikan juga, dan di mana juga di sini yang terhadap potensi yang ada di Desa Amin Jaya, mereka punya keinginan ingin maju. Mereka juga punya keinginan bahwa desa itu berkembang. Mereka juga ingin dengan potensi yang ada, salah satunya dengan kelapa sawit, maupun mereka punya potensi peternakan. Dengan adanya limbah-limbah yang ada dari kelapa sawit itu didaur ulang untuk menjadi makanan ternak, untuk sebagai
salah satu kreatif mereka, dan juga yang pola pikir keinginan maju tersebut, yaitu mereka sudah berpikir bagaimana BUMDes itu juga harus ada, dan mereka juga ingin adanya suatu kerjasama LKMD, lembaga pemerintahan juga, dan juga ada keinginan mereka itu tadi maju dengan mempunyai potensi wisata, bagaimana retribusi itu juga harus dikelola dengan baik sehingga tidak menyalahi aturan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, satu lagi, silakan. Kalau masih ada. Ya, baik, kalau sudah tidak ada, saya kira kita beri komentar untuk kelompok ini, ya cukup baik ya, cukup mampu menganalisis ya seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan desa yang kemungkinannya bisa disentuh, bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan untuk mengubah suatu desa menjadi desa kreatif. Ya, saya kira untuk kelompok berapa ini? 7 tadi ya? Berapa Mbak Dian? Kelompok berapa? Kelompok 7. Ya, kita beri aplaus ya. Ya, keren. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi hasil diskusi mahasiswa tentang membangun desa berbasis potensi desa bagian ketiga. Nantikan kami pada episode berikutnya dengan topik yang sama, inspirasi membangun desa berbasis potensi desa, dan semoga tayangan ini bermanfaat pada siapa saja yang bergerak dan berkecimpung dalam pembangunan desa. Apakah dia pendamping desa, aparatur desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Semoga desa kita terus berkembang dan bisa berubah wajah ke arah yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat untuk mematuhi protokol kesehatan.